Saudara-saudaraku sekalian, kali ini saya ingin membawakan renungan berjudul Jawaban Atas Doa. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Semua orang Kristen pasti pernah berdoa. Nah, kalau kita berdoa, Tuhan mengajarkan agar masuk dalam kamar, menutup pintu, barulah mulai berdoa. Mengapa? Sebab Bapa yang melihat seseorang berdoa di tempat tersembunyi akan membalasnya. Bagaimana kalau doa itu tanpa disengaja telah didengar orang lain, lalu dipujinya orang itu? Tentu saja hal itu tergantung tujuan orang itu berdoa. Apakah supaya didengar orang atau tidak? Kalau dia tidak bermaksud demikian, tentu tidak apa-apa, sebab dia bukan secara sengaja memperdengarkan doanya. Jadi ada saatnya seseorang berdoa cukup panjang pada Tuhan karena dia memiliki hati yang hancur dan juga waktu yang longgar. Tetapi terkadang dia juga bisa berdoa dengan waktu yang amat singkat karena terdesak waktunya. Tapi Tuhan akan selalu mendengar doanya. Doa adalah bentuk komunikasi orang percaya dengan Sang Penciptanya. Bisa melalui ucapan, nyanyian, dan penyembahan, bisikan, tangisan, teriakan, dan bahkan bisa hanya melalui perasaan yang terdalam saja, tanpa terdengar. Doa permohonan juga bisa bersifat rohani, misalnya mohon bimbingan Roh Kudus, ampunan atas dosa, dan kesalahan kita, mohon hikmat agar memahami firman Tuhan, dan lainnya. Tentu saja kita juga boleh memohon hal-hal bersifat jasmani, misalnya memohon berkat ekonomi, kesehatan, umur panjang, atau sukses dalam pekerjaan atau studi, perlindungan dari bahaya, mendapat pekerjaan, pasangan hidup atau keturunan, dan lainnya. Apa saja bisa kita mohon pada Tuhan sepanjang itu semua tidak bertentangan dengan keinginannya. Nah, sekarang kita lihat beberapa jawaban Tuhan atas doa kita. Pertama, Tuhan tahu keperluan kita. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Matius 6 ayat 8 bagian B. Orang tua yang baik akan menyediakan semua kebutuhan dasar seperti makan, pakai, tempat tinggal, sekolah bagi anaknya sebelum mereka minta. Maka Tuhan pun selalu menyediakan berkat, rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita setiap hari. Yang kedua, Tuhan mengabulkan doa. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 7. Nah, jawaban doa inilah yang paling didambakan. Tuhan langsung menolong ketika kita berseru padanya. Saat menghadapi ajalnya, Raja Hizkia berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Tuhan langsung mengabulkan doanya. Usianya ditambah 15 tahun lagi. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Bahkan sebelum Daniel selesai berdoa, Allah telah mengutus Gabriel memberi jawaban padanya. Daniel 9 ayat 20-23. Yang ketiga, sabarlah menunggu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Orang tua yang bijak tentu tidak akan segera mengabulkan anaknya yang masih SD minta motor. Mereka akan berkata, "Tunggu sampai engkau besar, nak."
Tuhan pun ada saatnya minta kita sabar menunggu waktu yang tepat, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Yang keempat, kita menolaknya. Bangsa Israel lama menantikan Mesias dengan penuh harap, namun ketika Mesias itu datang, mereka menolaknya. Mengapa? Karena Mesias yang datang tidak sesuai keinginan mereka. Sampai saat ini mereka masih menantikan Mesias itu. Demikian juga ada orang percaya minta sesuatu, misalnya pasangan hidup. Tetapi ketika Tuhan memberikannya, mereka menolaknya. Karena pemberian Tuhan itu tidak sesuai keinginan mereka, dan mereka masih terus menunggu jawaban Tuhan. Yang kelima, tidak mengabulkan doa kita. Ada beberapa penyebab mengapa doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Antara lain karena yang pertama adalah untuk memuaskan nafsu. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 3. Tapi mengapa ada yang berdoa seperti itu dikabulkan? Nah, berhati-hatilah, sebab ada oknum lain yang bisa mengabulkan keinginan nafsu kita. Yang kedua, tidak menghargai istri. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Yang ketiga, supaya jangan menyombongkan diri. Paulus berdoa agar Tuhan menyingkirkan iblis yang menggocoh dirinya, tetapi Tuhan menolak. Mengapa? Agar Paulus tidak meninggikan diri. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Yang keempat, bertentangan dengan kehendak Allah. Maka ia, dalam kurung Yesus, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Cawan itu tidak dilalukan Bapa, sebab Yesus tetap harus mengalami proses penyalipan, karena itu adalah rencana dan kehendak Allah. Padahal Yesus adalah anak Allah. Oleh karena itu, marilah kita merefleksikan diri. Tidak ada orang percaya yang doanya selalu dikabulkan atau tidak pernah justru dikabulkan. Terkadang dikabulkan, terkadang tidak dikabulkan. Apapun jawaban Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi dan memelihara kita. Janganlah kita marah pada Tuhan ketika Dia belum mengabulkan doa kita, tapi selalu bersabar atas kehendak-Nya yang terjadi. Dalam berdoa, kita juga harus meneladani Yesus yang mengatakan, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Hitunglah berkat yang Tuhan berikan pada kita, maka kita akan sadar bahwa Tuhan sudah banyak mengabulkan doa kita. Karena itu bersyukurlah. Demikianlah renungan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin.